Adakah zaman sekarang spiritual abuse? Abuse aja udah serem ya. Iya, Kalau serem spiritual kan sekali. nggak kelihatan gitu ya. Kalau Lebih kita ngomongin kelihatannya spiritual, berarti kita ngomongin sesuatu yang dekat dengan kita, which is adalah komunitas kita, Christianity. mungkin Christianity, Tuhan yang kita percayakan, firman Iya, Tuhan dan iya. sebagainya. Ada apa? Apa itu spiritual abuse kok? melukai sampai menghasilkan trauma yang begitu dalam. Nah, kalau spiritual berarti di dalam konteks kekristenan dilakukan secara oleh orang Kristen atau bahkan figur-figur berotoritas, maka figur berotoritas seperti pastor ini sangat dangerous juga ya. Dan kita harus berhati-hati karena kita bisa nggak lepas di situ. Tanda tanya apa sih kok? Gimana cara kita tahu kalau itu abuse atau bukan? Abuse yang paling tinggi adalah yang di abuse merasa berterima kasih kepada sang abuse. Di dalam posisi hamba, tidak mencari kekuasaan, tidak mencari ketenaran, ini nggak gampang kalau kita seperti Yesus. Dan akhirnya dia justru korban abuse of power dari sebuah institusi rohani. Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, sama seperti episode spesial kita sebelumnya, hari ini kita kedatangan teman spesial kita. So please welcome tanpa lama-lama Pastor Johan Nugroho. Wih, Siapa yang tepuk gitu tangan? kayak. Terima kasih loh Bu. Iya betul, emang kita Anak gue nggak tepuk tangan. Main Mobile Legend dia. ya kita gak usah diberi kamu. Tapi itu lucu lagi. Iya, teman-teman yang di rumah juga pasti gak bakal tepuk tangan dengerin ya. So teman-teman, kita kedatangan lagi Ko Johan. Gimana Ko Johan, apa kabar? Spesial, luar biasa. Luar biasa. Ini baju lu berubah, baju gue tidak. Ya jadi teman-teman Iya yang buat teman-teman, ini bajunya seperti episode yang lalu ya. Oh iya Karena benar. saya dulu digituin. Tidak beda jauh. Saya abuse kamu sekarang. Ada backstory-nya teman-teman. Jadi waktu itu intinya kalau kita syuting kan 2 episode. Jadi kalau teman-teman penasaran, sebelumnya kita habis syuting tentang community yang udah tayang nih, gua taruh di sini jadi teman-teman bisa nonton lagi. Dan hari ini episode kali ini kita bahas sesuatu yang lebih spesial kok. Spesialisasi saya. Wah, gila. Bukan, Ya bukan. ampun Shifu, gue takut banget dengerinnya. Spesialisasi Ko Johan Nugroho. Pertanyaan gue, spesialisasinya lu melakukan ya atau lu Atau korban. Korban yang menjadi pelaku bro. Iya bener itu. Spiritual abuse. Spiritual abuse. Serem banget gue dengernya kok. Spiritual abuse itu apa? Adakah zaman sekarang spiritual abuse? Abuse aja udah serem ya. Iya, Kalau serem spiritual sekali. kan nggak kelihatan gitu ya. Kalau Lebih kita ngomongin kelihatannya kan. spiritual, berarti kita ngomongin sesuatu yang dekat dengan kita, which is adalah komunitas kita, Christianity. mungkin Christianity, Tuhan yang kita percayakan, firman Iya, Tuhan dan iya, sebagainya. Ada apa? Apa itu spiritual abuse kok? Ya kalau kata sendiri abuse kan sebuah tindakan yang benar-benar abusive itu kayak melukai sampai menghasilkan trauma yang begitu dalam kan. Waduh. Abusive. Nah kalau spiritual berarti di dalam konteks kekristenan dilakukan secara oleh orang Kristen atau bahkan figur-figur berotoritas, maka figur berotoritas seperti pastor ini sangat dangerous juga ya. Melakukan praktek abusif gitu ya, dan kita harus berhati-hati karena kita bisa nggak lepas di situ. Iya, dan ini bukan kata yang jarang kita dengar ya. Spiritual bullying, no abuse lebih serem sih. Lebih serem abuse. ya. Karena- Jadi spiritual abuse serem itu berarti ya. Serem sih, serem. Bukan hurting tapi Kalau traumatic. hurt kan hurt melukai, sengaja Iya. melukai, mungkin ada hurtingnya. Kalau abusive itu lebih ke arah kayak kamu punya parents yang abusive dan sikap abusive itu bisa bertahan lama di dalam karakter kamu, perjalanan kamu dan memengaruhi keberlangsungan hidupmu sampai cukup lama. Iya, wow. Gue bilang itu serem di awal. Serem. Karena gue ngerasa ini harusnya nggak ada. Kita berunding sejak, karena pada kenyataan ya banyak banget. Iya nggak? Banyak banget. Gue nggak tahu nih. Antara gue Atau- ngomong doang, Iya. teman-teman yang lagi ngerasain, ada yang sedang terjadi. Tapi kalau kita bisa bahas hari ini, Ya. oh berarti ini adalah sesuatu yang saat ini Ya. terjadi kan? Gitu. Pasti banyak terjadi, cuma mungkin kita belum diungkap ya. Kan ada abusive sebetulnya terjadi di gereja, dan sekarang kan hal-hal yang rohani ya kan, tidak hanya di gereja ya, banyak abuse, bahkan sexual abuse dan segala macam. Yes. Sekarang kan diviralkan sebetulnya. Hal-hal seperti itu gue Betul, ngerti. iya. Spiritual Spiritual abuse. abuse-nya ini karena lebih, kalau sexual abuse lu bisa viralin, lu bisa Iya. tuntut ya. Tapi kalau sebuah spiritual, bungkusannya itu hal-hal yang rohani, Halo. yang kelihatannya baik, mulia, indah didengar, tapi ternyata itu bisa hurting peoples.
Yang akhirnya bahayanya abuse itu adalah kayak aku dulu pernah khotbah tentang bullying. Oke, orang bully kamu, tapi bahaya yang lebih dalam lagi adalah kamu nanti self-bullying. Jadi karena kamu dibully orang, oh lu jelek, lu nggak bener, lu hitam, lu apa. Akhirnya orang itu percaya itu dan dia mengabuse dirinya sendiri. Padahal yang sudah abuse sudah lupa. Segitunya ya. Segitunya. Ya. Bahaya abuse, bully segala macam itu kalau sudah sampai ke taraf self-abuse, self-bullying. Merasa diri lu, wow. Itu gue gak perlu lanjutin lah. Maksudnya itu sesuatu yang parah kan. Akhirnya diri sendiri karena lu mempercayai dari seorang figur otoritas atau figur yang kamu percaya, sahabat yang dekat kamu mengatakan itu dan dia mungkin sudah lupa bahwa dia melakukan itu, bahkan dia tidak ingat tapi kamu menempel dan kamu terus mengabuse dirimu dengan hal itu. Itu kan lebih bahaya. Iya. Sebuah fakta kalau itu terjadi hari ini. Yes. Di gereja kita. Apakah itu sesuatu yang gereja zaman now ya, maksudnya? Tidak semua pasti. Tidak tapi, semua. Apakah itu pernah diungkap permasalahannya? Gitu kan. Pernah atau enggak tuh? Nah itu pertanyaannya bagus tuh. Pernah atau enggak? Dari ketawa lu aja kayak gue udah tahu jawabannya. Sebetulnya lebih ke cerita-cerita. Kalau aku cerita-cerita dari teman-teman yang pernah merasakan. Contohnya banyak kata pelayanan itu digunakan untuk sesuatu yang seolah-olah orang harus melakukan hal lebih besar, tapi mereka tidak mendapatkan haknya. Paham? Mereka bekerja di dalam institusi Kristen dan bilang ini pelayanan. Dan ternyata mereka harus melembur, harus memberikan banyak waktunya, tapi ketika itu terjadi mereka dibilang pelayanan dan ini sudah seharusnya, padahal mereka sebetulnya punya hak untuk mendapatkan hal-hal tertentu. Gue tahu biasa bahasanya apa. Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Iya. Kenapa kalau mengembalikannya nggak lewat kamu, institusi tersebut? Kalau gue jadi institusi, gue bisa bilang nggak gini. Iya iyalah, kan Tuhan yang akan memberikan berkat, bukan saya. Iya, tapi kan berkat Tuhan diberikan selalu melewati siapa? Jatuh dari emasnya, jatuh dari surga, plok, 1 kilo. Ada sih sekolah, ya, guru, ya saya pernah, ya ada guru-guru yang kita udah sampai capek dengar kata pelayanan. Karena deep, ya. Walaupun saya juga seneng, ternyata puji Tuhan ya, guru itu dapat undian mobil gara-gara beli laptop. Wah, memang bisa sih datang dari surga. Iya, benar bisa. Saya terharu, ternyata nonton basket dapat undian handphone. Wah, saya kalau lihat gitu terharu loh. Karena mereka juga sacrifice sama pelayanan, tapi bukankah seharusnya lebih indah kalau itu tidak perlu datang dari undian, tapi datang dari satu institusi yang mengaku dia Kristen untuk memakmurkan orang-orang yang berjuang bersama-sama melayani. Iya, itu karena prinsipnya kan Kristen bukan cuma keadilan, prinsipnya kasih. Kalau keadilan itu kan berarti haknya. Kalau kasih melampaui apa yang dihakkan, karena dia keluarga kita. Ih, bagus banget ya ampun Yesus Johan Nugroho. Ya, itu melampaui hak kasih. Melampaui kalau kasih. Iya, itu baru segenap kecil keadilan. contoh. Apakah kita sudah adil? Itu kadang-kadang kata pelayanan bisa abusif. Sehingga orang kata pelayanan. Ini baru satu contoh kecil ya, which is kita ambil contoh pelayanan. Coba kalau misalkan kita ambil contoh lain. Gue tuh mikirin kata abusive ya, gue mikir sekte. Kenapa ada banyak dokumenter tentang sekte yang mengatasnamakan Tuhan. Atas nama Tuhan. Yang in the name of God. Atas nama firman. Bukan kata pelayanan, bahkan firman. Wow. Betul kan? Iya. Kata firman juga bisa digunakan mereka untuk abuse people. Abuse people, dan mereka tuh sampai kelewat batas ya. Itu kalau kita ngomongin sekte. Iya. Which is another topic teman-teman. Mereka levelnya udah najis. Haleluya itu. Perlu bertobat. Tapi kalau ini terjadi di tempat yang kita lihat ini sepertinya bukan tempat sekte. Bukan sekte. Iya benar. Gereja yang legal, yang oke gitu. Apakah itu juga immune terhadap abuse? Dan apakah pertanyaannya ketika saya ngomong begini kita harus mengkritisi karena kita yang melayani pun, saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa terjebak dan jatuh di dalam abuse. Tanda tanya apa sih kok? Gimana cara kita tahu kalau itu abuse atau bukan? Nah itu pertanyaan yang gue rasa kita perlu tanya bareng-bareng gitu. Gimana cara kita tahu kalau sebenarnya hal-hal yang saat ini terjadi di lingkungan kita, community kita, our church itu adalah sesuatu yang abusive or not gitu. Gimana cara kita tahu? Abusive itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sebuah kekuasaan. Dia punya power. Oke, power. Dia punya kekuasaan, power, dan akhirnya orang yang di bawah itu
ditindas dengan kekuasaan itu. Orang tua yang punya power mengabuse anaknya. Kita sebagai pemimpin, kalau saya sebagai pemimpin gereja, saya mengabuse anak muda saya. Contohnya, ketika tadi kalau kembali dunia pelayanan, kalian pelayan gimana? Saya sebagai pembina, saya harus menjalankan sebuah program lancar. Saya punya anak, ternyata pemain musik saya tidak banyak. Ternyata mereka harus sibuk, ada urusan gini-gini. Saya bisa menggunakan firman. Kamu tuh lebih penting mana, Tuhan atau kehidupanmu? Saya bisa kasih guilt trip di situ. Lebih penting mana guys? Tulis di kolom komentar Tuhan atau Paham hidupmu. maksudnya? Jadi saya bisa menggunakan itu. Kamu harus kasih Tuhan nomor 1 di dalam hidupmu. Kalau kayak gini gimana kamu kesaksianmu sebagai orang Kristen? Ternyata sebetulnya di balik kepentingan itu adalah saya hanya mau menggunakan mereka untuk pelayanan karena itu adalah kerjaan saya. Jadi sebetulnya yang penting kerjaan saya pelayan di gereja, atau sebetulnya saya menggunakan itu. Bukankah juga ada kasih? Ketika saya melihat mereka juga harus berjuang dengan keluarga dan anak, dan kalau mereka terlalu banyak pelayanan tidak bagus, saya memikirkan bagaimana caranya mereka bisa ada waktu buat keluarga, ada buat pelayanan, sehingga abuse itu tidak terjadi. Bahkan mungkin di dalam ibadah kalau nggak ada full musik lengkap, tapi ada satu orang bergantian, tapi kita tidak menggunakan abuse of power untuk mereka, itu sesuatu yang lebih indah. Itu dangersnya. Iya. Abuse of power dan spiritual abuse. Ada power. Ya, selalu kan di dalam spirituality ada institution, ada organisasi, ada position, ada yang memimpin, ada leader, dan di situ abuse itu terjadi. Bisa terjadi. Iya. Kalau mereka mengabuse saya bisa gak ya? Ada udah mengabuse saya. Tapi kemarin berarti PR-nya adalah supaya nggak terjadi lagi dong. Iya. Nggak Paling terjadi kita, lagi. Bukan tidak terjadi lagi, tapi aware. Aware, karena kita kata sangat yang bagus. bisa rentan ketika kita tidak berdaya, kita menggunakan firman itu untuk defend atau untuk nyerang people. Karena senjata yang dahsyat, pedang yang bermata dua, bro. Yang mengoyak sampai kedalaman hati. Kita tidak gunakan itu untuk mengubahkan, untuk mengasihi, untuk membentuk orang, tapi kita gunakan itu untuk menindas. Karena pedang bisa juga berbicara untuk penindasan, bukan untuk membela orang yang tertindas. Berarti harusnya ganti jadi palu. Kenapa palu? Palu kan bisa menyerang, bisa membangun. Gitu. Gue dapet itu dari Thor. karena Thor bilang kan, lebih sakit sih. Iya, senjata lu tuh palu, bahaya. Ini alat untuk menghancurkan atau alat untuk membangun? Bijaksana sekali Odin. Gitu. Wah, ini sinkretis ini. Lumayan enggak ya? Nice. No, good. Itu dari film. Gue nggak peka, gue nggak denger. Lo nanti pulang lo nonton Thor nomor 1, bagus. Intinya gitu. Cuma maksud gue, kalau kita ngomongin spiritual abuse, kita ngomongin ayat-ayat yang digunakan. Ayat-ayat yang digunakan. Mungkin oke lah, kita nggak usah bahas sampai ke yang jauh-jauh. Yang kayak sekte-sekte yang tadi gue sebut gitu. Kita bahas ke yang paling kecil. Kayak beberapa kali mungkin kita sebagai anak-anak muda, youth, dan orang-orang yang emang pengen belajar firman Tuhan, kita nggak sadar kalau itu terjadi. Kalau tadi lu sempat menggambarkan itu adalah kadang menjadi abuse of power atau penindasan yang bahkan kita nggak sadar, yang membuat kita capek, trauma, terbeban yang sedemikian parah. Nah itu kan sebenarnya penting buat kita buat kenal pertanda-tandanya dong. Atau nggak bersikap kritis, gimana cara kita tahu dan bagaimana cara kita mengatur batas gitu. Iya nggak sih? Iya, setuju. Karena kita sangat bisa. Karena kita kan manusia yang egois ya. Selalu bertujuan untuk membela diri kita dan segala macamnya. Defend kita untuk membela diri. Jadi kita sangat bisa seperti itu. Makanya kalau bagi gua itu kita perlu memikirkan melatih sebuah awareness yang namanya otokritik. Saya memang ini belajar dari filsafat, ada satu istilah otokritik, mengkritik diri ketika kita sedang berbicara atas nama kebenaran, atas nama firman. Apakah betul firman? Atau apakah betul kebenaran? Tapi ataukah kebenaran yang kita gunakan untuk sebetulnya ego kita sendiri. Wow. Aku punya pengalaman sebetulnya. Dulu saya di gereja ngelatih Wing Chun. Seperti biasa teman-teman. Waktu gue ngelatih Wing Chun, ada satu anak resek banget. Suka nyerang-nyerangin temennya, terus mulutnya gede banget gitu loh. Dan pokoknya kalau ada pas baliin sparring, dia agresif banget, pakai sesuatu sampai anak-anak yang lain udah males gitu latihan. Lalu emang kesel juga, terus satu ngajak sparring gua gitu kan. Ngajak sparring gua terus serius gitu, mukul serius. Akhirnya aku pegang tangannya, aku dorong ke tembok, tapi dia tetap mau mukul sampai aku stop,
jangan merasa diri mau kalah. Kayaknya kan gue Ini banget. bener Ya. banget ya. Jangan merasa diri kalah, belajar rendah hati. Terus gue bilang, kok gue juga nggak pengen kalah sama dia ya. Paham nggak maksudnya? Paham. Ternyata gue menggunakan kata itu, di balik itu aku juga nggak mau kelihatan bodoh kalah sampai kepukul sama dia. Jadi sebetulnya aku sama dia sama loh. Tapi aku menggunakan sebuah hal term yang kelihatannya positif untuk seolah-olah mendidik. Padahal di batin kecilku sendiri, gue juga gak mau kalah sama lu. Gue tunjukin itu dan gue gunain itu, gue lebih bijaksana kan. Aku rasa kesadaran ini yang dilatihkan dari yang aku belajar ini sangat perlu kita punya. Para pemimpin, para orang yang ada di dalam dunia pelayanan. Karena kita gampang banget kepentingan, keinginan kita itu terbungkus melalui ayat. Dan kita gunakan atas nama kebenaran untuk bisa menekan orang. Selagi lu ngomong itu gue lagi mikirin loh, ayatnya apa ya? Apa ayat yang apa ayat yang biasa dipakai? Apakah gue terlalu pemaaf sehingga gue melupakan? Tidak mungkin dong. Gue sama berdosanya. Apa coba? Let's say Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gue kepikiran itu banget. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kan ayat firman banget. Tuhan. Yes. Carilah kerajaan Allah selalu dikaitkan sama mereka, biasa ditempelin dengan hal-hal yang ada di gereja. Church things. Sehingga di luar gereja, aktivitas pribadi, melayani orang secara pribadi yang di luar institusi dianggap sebagai sesuatu yang tidak mencari kerajaan Allah. Karena dianggap sesuatu yang dunia. Itu bagi saya menggunakan ayat itu untuk sebuah tindakan spiritual yang sebetulnya sudah sedikit abuse. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang di luar gereja, mereka merasa mereka salah. Aku merasa ini pun abuse of power. Dan bahkan seremnya lagi adalah kadang orang nggak tahu kalau itu mereka sedang melakukan abuse atau spiritual abuse itu. Sehingga kamu tahu, saya ketemu beberapa anak, karena memang di gereja kami melatih banyaklah yang pelayanan supaya pelayanannya gantian. Karena gereja tidak harus menghabiskan waktu Anda. Gereja harusnya membuat Anda semakin dekat sama Tuhan, semakin menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam dunia pekerjaan dan kehidupan keluarga Anda, bukan tempat pelarian. Maka ketika gereja Anda bahagia, Anda merasa diberkati, Anda pulang lebih jadi papa, mama yang baik, berjuang di tempat kerja lebih ada. Jadi tujuan gereja ada bukan menyedot orang untuk bekerja di sana, menghabiskan waktu di sana. Maka saya bilang kita perlu banyak ada yang pelayan. Supaya kita gantian sehingga kita pelayanan sebulan sekali aja. Cukup ya. Dan di situ kita bisa jadi jemaat. Nah, kamu tahu beberapa orang yang datang akhirnya, kok enak ya? Di sini bisa menolak pelayanan. Wow. Aku nggak bisa, aku lagi nggak ready, aku terlalu too much pelayanan. Oh nggak apa-apa, kita gantian yang lain. Itu ada satu anak, aku bersyukur banget karena aku ada di satu gereja yang aku harus melayani di sekolah minggu di ininya, karena ini kan nggak ada orang, kamu dikasih talenta khusus, makanya kamu harus menggunakan talenta itu, Astaga, tapi itu. mereka nggak pernah didengarkan bahwa mereka juga lelah, mereka perlu jadi jemaat. Bayangin kamu pegang LED proyektor terus, teksnya, lu bisa ibadah nggak sih? Gue udah coba satu kali begitu ibadah salah terus gue becetnya. Lu tiap minggu pegang itu, kira-kira lu bisa jadi ibadah nggak? Makanya kita kadang-kadang menggunakan itu sehingga kita tidak sadar bahwa ada kebutuhan mereka. Yang kadang-kadang mereka nggak harus pelayanan, mereka harus pulang lebih cepat. Bagaimana itu? Makanya itu bisa menjadi sebuah abusive, sampai anak yang aku seneng ya, dia bilang, aku di sini bisa meminta pelayanan. Bahkan ketika ada liburan, kamu liburan, sorry hubungin, nggak boleh, udah liburan aja. Sama keluargamu, ayo kita gantiin yang lain. Nggak boleh, sorry kalau sampai kita itu, sorry ya kita minta maaf karena kamu liburan, kita harus. Karena liburan kan sangat rohani ya, Jul. Holy day, holy kudus day, hari kudus. Jadi kalau nggak liburan bertobat lu nggak rohani. Bentar. Gua 27 tahun gue hidup, gue gak pernah tuh denger Holiday. Gua gak sekarang tahu. 2 Sabtu Minggu. Lu tau gak, sesaat gue mau bilang itu kayak jokes bapak-bapak, tapi karena lu yang ngomong, gue entah kenapa gue kayak ada benernya lagi. Iya. Jadi kita harus mendorong jemaat kita liburan. Sabat itu Sabtu seminggu sekali,
Kristen dapat untung waktu Konstantin. Hari Sabtu buat orang Yahudi, hari Minggunya buat orang Kristen dapat 2. Coba tambah satu agama lagi, satu di hari Jumat. 3 kita. Adalah. Iya kan? Ada kan yang negara 3 kan? Dan ternyata kebahagiaan juga cukup tinggi sebetulnya kan. Seingatku kalau nggak salah itu negara yang punya 3 hari libur ya. Iya, jadi kerjanya 4 hari. Iya. Jadi itu sebetulnya nggak boleh itu apa? Kita harus mendorong itu yang kita mencoba praktekin. Iya. Tahu nggak gue kepikiran apa tiba-tiba? Iya. Kalau kita balik ke spiritual abuse ya, lo pernah nggak sebagai hamba Tuhan dibilang kayak, lo kan pendeta, Abuse juga itu. lah, bapak kan pastor, bapak harus pelayanan di mana? Tadi kita ngomong dari perspektif jemaat, teman-teman. Iya. Dari tadi Jemaat kita yang ngomong, di-abuse, sekarang iya, lu balik. lu pernah di-abuse nggak balik, ya? lu sebagai seorang hamba Lu Tuhan, pernah lu nge-abuse nggak? Karena gue orang yang gak enakan, kayak gue gak pernah deh. Iya gitu ya. Atau nggak sadar bro? Atau gak sadar, bener. Atau gak Gak apa-apa lah. Kita sama-sama gak sadar, yang penting belajar sadar bro. Tapi gue selalu ngomong gini, gue selalu ngomong kalau misalkan ini gue selalu minta tolong, bukan nyuruh. Jadi boleh nggak lu tolong jadi clicker gitu misalkan. Kalau nggak bisa baru gue pusing. Atau kalau lu minta tolong pelayanan minggu Bisa. ini. Hamba Tuhan bisa. Iya. Mungkin jemaatnya. Kayak Ini sangat kok hamba mungkin Tuhan deh. ya? Kok nggak ada yang ngantor ya? Gini gimana ini tanggung jawab? Iya, udah sangat mungkin gak sih Sangat seorang mungkin, pastor, sangat pendeta, dituntut oleh aktivis, jemaat. tidak pernah dapat appreciate karena dia memang hamba Tuhan, harusnya dia melakukan itu ketika hal itu baik, dia tidak dipuji, tapi ketika ada kesalahan itu adalah sesuatu yang Fatal. paham di sini. Makanya kadang-kadang saya juga kasihan, maksudnya teman-teman itu yang teman-teman jemaat harus menyayangi, maksudnya teman-teman full time itu karena kadang-kadang hamba Tuhan yang di dalam itu kan kadang-kadang ketika melakukan hal baik Anda rasa itu sebagai sesuatu yang wajar, tapi ketika dia melakukan kesalahan itu sebagai sesuatu yang aib. Anda tidak pernah puji ketika melakukan hal yang baik, Anda tidak pernah appreciate. Tapi ketika hal yang buruk, wah, Blar banget. benar banget. Aku seneng sih, mama aku dulu nggak mau jadi aktivis, nggak mau jadi majelis, tapi dia mau merhatiin hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau datang ke rumah dimasakin babi yang enak, diajak makan. Jadi setiap hamba Tuhan datang ke tempatku, kotaku, dia ingat ini tante yang suka kirim makanan, masakan, makan di rumahnya, bahkan bisa cerita keluh kesahnya. Suatu hari lo harus mengingat gue dengan nasi campur lo. Iyalah, gue kalau inget nasi campur tadi lu, makanya Kalau kita tidak bertemu lagi, iya dia makan nasi campur. kalau di Mangga Besar nasi campurnya Julius, Nasi campurnya Julius gitu. gue nggak pernah pindah menu bro. Belum, nanti suatu saat next. Kita request perlu pindah lah ya. Kita perlu pindah. Pindah Pindah brand aja tuh. Tetap nasi campur. Backstory ya. Jadi kalau Ko Johannes datang gitu tuh selalu makan nasi campur bareng. Iya. Gitu. Itu ada filosofi ya teman-teman. Nasi campur abuse. Nah ya, itu terlalu apa gitu. Iya, cuma maksud gue balik lagi adalah berarti semua orang nggak luput dong. Tidak luput, kita bisa ketika kita lengah. Mungkin kita 1-2 hari ini enggak, tapi minggu depan kalau kita benar-benar kita lagi terjebak, kita tersudut, kita bisa keluarkan ayat-ayat suci, ayat-ayat sakti untuk menyerang, untuk mendefend, untuk itu. Dan itu bahayanya dari sebuah kekuasaan. Kamu tidak belajar dari Farisi bagaimana menggunakan ayat-ayat justru untuk kebenaran-kebenaran, untuk bagaimana dia bisa mengakhiri hidup Yesus, betul kan? Oh wow, benar lagi. Farisi kayak katanya kan yang harusnya berzina kan harus dirajam batu. Ayo dirajam batu nggak? Itu ayat tuh, ada ayatnya. Berzina harus rajam batu. Oke, Yesus rajam batu nggak? Kalau nggak rajam batu, kamu yang tak rajam, karena kamu nggak sesuai Taurat. Katanya kamu rabi, kok nggak sesuai Taurat? Gua rajam. Tapi kalau kamu bilang rajam batu, kamu akan berhadapan dengan kekuasaan Romawi yang akan kenapa kamu suruh orang bunuh. Mereka menggunakan ayat untuk menjebak sang ayat tuh. Sang ayat yang menjadi manusia, sang firman menjadi manusia. Firman itu bisa. Ya. Dan jawaban Yesus sungguh luar biasa. Ya. Jikalau ada di antara kita yang merasa dirinya tidak berdosa, dialah yang melempar batu pertama. Saya pernah dengar satu sekolah Kristen, nggak perlu sebut merek ya. Iya. Ketika anak-anak ada seorang, bukan rohanian, pokoknya berdiri lah, guru atau apa, dia bilang, kalian itu ya, firman itu mengajarkan kalian harus taat. Kita harus belajar taat. Seperti Yesus taat kepada Allah Bapa. Kalian tidak taat
taat sama aturan-aturan sekolah. Pikir saya aturan sekolah itu Allah Bapa ya, Mas. Dan maaf, kalau kamu berani berkata begitu, apakah sekolah ini berani menyatakan kasih Allah Bapa kepada anak-anak sehingga kau menuntut ketaatan? Paham maksud saya? Iya. Berani menyatakan cinta yang begitu besar. Kalau kamu menyatakan cinta yang begitu besar seperti Yesus yang menyatakan anak-anak itu bisa merasakan cinta Tuhan, kamu berhak menuntut ketaatan itu, karena kamu tidak perlu menuntut ketaatan itu karena anak itu sudah merasakan cinta dan dia akan membalas cinta itu. Aku rasa ayat-ayat seperti ini juga bisa digunakan untuk ketaatan. Iya. Abuse. Supaya orang taat. Hai istri, harusnya kamu tunduk sama suami. Wah. Hai anak, tapi ada ayat, hai papa, jangan sakiti hati anakmu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan itu bisa menghasilkan luka, trauma yang sampai orang takut hal-hal rohani. Takut datang ke gereja, takut dengar kata pelayanan. Karena dia terus di pressure dengan kamu kok nggak pelayan orang Kristen yang nggak benar pelayanan. Makanya saya kadang-kadang ketemu kalau anak pendeta datang ke gereja gitu, udah jangan ngomongin dia harus rajin ke gereja. Kan dia udah capek gitu ya, dituntut jemaat, dituntut orang tua aja, kasih kebebasan aja nggak hilang karena dia udah dari dulu ke gereja kok. Gereja udah bagian hidupnya. Biasa yang ngomong oke, pasti kamu nggak nyaman karena dulu tuntut gereja. Kamu sekarang masih perlu jarak dulu dengan gereja, take your time. Tapi aku tahu kok gereja udah menjadi bagian hidupmu, sehingga kalau kamu nggak lama ke gereja, badan kamu kan nggak enak ya. Iya lo nggak enak lo. Tapi kadang-kadang pengen nggak ke gereja, tapi kangen ya, itulah. Kamu sekarang saatnya kamu menjalani kehidupan spiritualmu dan bergumul bersama dengan Tuhan. Kita harus memberikan ruang buat orang-orang yang pernah di-abuse dengan pelayanan, dengan ayat-ayat di gereja. Untuk mengetahui atau aware dengan hal itu susah loh. Iya nggak Nggak sih? gampang sih. Memang dari kita sendiri juga harus mempertanyakan kalau ayat itu dilemparkan ke kita, apakah kita juga sempurna? Apakah kita nggak sama? Iya kan? Apakah kita nggak? Makanya saya nggak bilang saya bisa, saya nggak abuse. Oh saya bisa. Hari ini enggak. Jangan-jangan saya mengabuse yang sedang mengabuse. Emang Iya sebenarnya kan? bukan saling mengabuse, saling memperingati aja sebenarnya. Harusnya kan seperti We itu. don't know kan. Maksudnya kita perlu punya awareness lah sebetulnya. Iya. Dan itu PR kita sebenarnya untuk aware hal itu gitu. Aware hal itu. Aware-nya gimana kalau gitu? Ya, tadi lu sempat bilang Iya. otokritik ya. Otokritik Which is tanya menurut dulu gua benar nice. nggak sih? Makanya ada ayat kamu lihat di depan, lihat dulu kamu iya nggak? Punya selumbar. Aku Balok, sederhana sorry. sama anak dulu aku bilang, kamu ya ngelakuin berulang-ulang gitu ya. Kadang masih keceplosan sekarang. Oh iya. Ya. Udah maaf ngelakuin berulang-ulang gitu ya. Tapi saya pikir gue juga dulu gitu. Udah dikasih tahu melakukan berulang-ulang. Jadi kan lebih baik ngomong sama anak, dulu papa juga melakukan berulang-ulang tapi coba lagi ya. Papa diberi kesempatan, yuk kita coba lagi. Anak itu kan kadang-kadang menusuk area yang paling dalam dari hidup kita. Kamu nggak boleh ngomong kasar, tahu-tahu kita ngomong kasar ya, Papa ngomong kasar gitu ya. Oh iya. Iya kan? Makanya yang Mereka pertama yang- jangan ngomong kasar terlebih dahulu, saudara-saudara. Ya kamu tapi perlu jujur ya, memang kami masih seperti itu. Papa berjuang tapi papa ada progres. Ayo sama-sama ada progres. Ya, jadi itu sesuatu yang harus disadari. Dan jangan pernah merasa kamu sudah sukses tidak abuse orang pakai ayat. Iya. Aku punya istilah sih cerita. Jadi ayat itu kan baik, indah. Ya, harusnya menghibur, menolong, memang menegurnya tapi dengan kasih sayang. Beda loh. Iya. Mengabuse sama menegur dengan kasih sayang. Kalau abuse itu kayak menghasilkan trauma dan melukai. Kalau menegur memang bisa melukai, tapi cinta, teguran itu bisa rasa nyata. Wah. Aku kasih contoh. Iya. Ada anjing. Ya, kalau ada anjing, anjing. Ada chihuahua. Ya, chihuahua. Ya. Janganlah yang sedikit, Ya serem udah, dikit lah. Pitbull. Corgi Corgi kan lucu. Iya, corgi. Ya udah, gitu pitbull. lah. Itu kan serem ya. Tapi Iya. lucu juga sebetulnya Iya, kalau pitbull. ini. Tahu-tahu kamu punya Alkitab, kamu tabok kepalanya. Pak. Nanti 2 kali. Pak. Ketiga kali kamu tunjukin Alkitab itu, dia akan takut. Kalau kamu ambil satu kata di dalam Alkitab untuk pressure orang,
terus 2-3 kali, ntar dia akan melihat itu juga bisa nggak nyaman. Sehingga saya ketemu anak pemuda, dia bilang sama gini sama saya, kok lu boleh nasihatin gua nggak? Free sex nggak boleh, kenapa? Tapi tolong jangan pakai Alkitab, jangan pakai firman Tuhan. Karena dia udah capek di sekolah denger, orang tua denger, di gereja denger, sekolah Kristen lagi. Dan dia udah capek semua nasihat-nasihat, tekanan-tekanan itu, dan dia bilang tolong pakai ilmu filsafat lah, neuroscience, terserah, pokoknya jangan pakai Alkitab. Gue bisa jawab. Salah. HIV bro, jangan. HIV bahaya. Resikonya tinggi aja, bukan berarti nggak ada, tapi beresiko. Gitu. Jadi itu Jul, jadi aku kalau lihat itu kan sesuatu yang ini banyak sehingga mereka dipaksa. Lagian dipermalukan, ada di shaming juga kan. Iya. Siapa yang nggak tahu saat teduh hari ini yang bolong, yang saat teduh siapa? Kan anak-anak jujur angkat tangan kan. Lu ngerasa nggak sih? Gue ngerasa. Kalau itu jadi kayak dipermalukan di depan umum, di shame di depan umum. Lebih baik tidak angkat tangan. Akhirnya setelah itu berusaha supaya nggak bolong, supaya aku nanti kalau dipanggil aku bisa angkat tangan. Oh ada ya, tapi yang sampai segitunya ya. Yes. Makanya aku biasanya lebih penting anak-anak gua itu bisa berjumpa dengan firman sendiri, bukan paksa. Iya, gue bisa ngerangkum entah kenapa ya, apa yang kita bahas tuh ada pemaksaan itu. Iya, ada memaksa. Ada tekanan sampai orang merasa tidak nyaman dan trauma. Aduh, gue tahu lagi satu kok contoh. Apa? Agak jelek sih tapi. Gimana? Jadi waktu SD ini kejadian nyata dan gue yakin teman-teman banyak yang relate. Kalau kita sering ngomong tentang berhala kan, orang Kristen tuh sering banget ngomong berhala. Iya. Gue punya teman dari beda server. Si server Kristen ini yang diajarin dari gereja kan nggak boleh menyembah berhala. Server sebelah dikatain, weh, lu kenapa nyembah berhala? Agama lu gini. Dia jadi kepahitan sama orang Kristen. Ini SD. Ya kan padahal dia bukan orang yang yang mempercayai you punya kitab suci. Iya. Itu satu. Ada lagi yang kedua. Gue tiba-tiba kepikiran. Tapi ini gue mikirnya adalah bukan dari kisah gue. Dia bilang lu harus percaya Yesus, kalau nggak lu nggak masuk surga dan sebagainya. Ya itu kan sebenarnya next level. Tapi akhirnya lu kayak seakan-akan melukai dan mengancam. Which is not good. Aku dengar temen dari Medan datang. Udah lama dia dididik sekolah Kristen. Jadi kadang dia kangen. Tahu-tahu dia datang ke gereja Kristen. Begitu datang, lagi nih kamu nggak menyembah berhala lagi. Wah itu hurtful loh, maksudnya. Kenapa baru sekarang? Aku suka banget kalau aku datang ke Medan beberapa. Kebetulan teman-teman Kristen katanya daripada ngenalin ke pendeta, ngenalinnya ke gua gitu loh. Jadi kadang-kadang yang unik yang jemput gua bukan orang Kristen. Teman-teman dari yang seberang, dari yang lain dia cerita, karena ngobrol sama Kojo lebih open, nggak mempush orang untuk lebih ke sana. Jujur aku secara pribadi, ini pendapat pribadi bukan institusi ya. Aku lebih setuju kalau ada sekolah Kristen itu tidak memaksakan orang beragama lain ikut ibadah. Kalau aku setuju pribadi itu. Aku lama pelayan di sekolah Kristen. Aku pribadi ini tidak menyerang, masing-masing punya pertimbangan, ini pertimbanganku pribadi. Karena kalau kekristenan begitu indahnya dan menarik, kenapa kamu harus paksa orang beribadah di itu? Kenapa gitu loh? Tunjukkan cinta itu, tunjukkan keindahannya. Dan celakanya kalau lu paksa ibadah, begitu ada berisik, kalian tidak menghargai Tuhan gitu kan. Gue gak percaya Tuhan lu. Gue belum mengalami, kenapa lu paksa? Itu Jul. Itu yang membuat saya kadang-kadang ya itu, ketika melihat semua itu. Iya, dan itu sebenarnya harus kita waspadai bareng-bareng. Betul, harus bareng-bareng. Cari tahu, temuin, saling mengingatkan juga. Saling mengingatkan. Back to the Bible. Iya. Saya pernah ditegur, kalau ditegur juga malu, tapi saya tahu teguran itu tidak semua teguran itu abusive. Teguran melukai, tapi tidak sesuatu yang melukai itu abusive. Karena saya pernah ditegur kakak rohani saya, tapi itu melukai, membuat saya malu, tapi itu menghasilkan pertobatan dan kasih. Aku kasih contoh. Dulu aku ke Jogja, itu sama kakak seniorku sama satu temen, 3 orang. Waktu sampai ke Jogja, waduh kalau sewa motor mahal. Kan 2 motor buat 3 orang. Coba ada 1 orang punya motor, kan sewanya cuma 1. Nah, gara-gara 3 orang ini, aduh, gue hubungin adik bimbing gue, biar nanti kita sewanya cuma 1. Dan kakak seniorku
ngomong dengan lembut, Johan, sorry ya, kamu tadi sejak datang nggak pikir ngajak dia, tapi ngajak dia itu kepikir setelah kamu butuh motor. Itu jahat loh. Wah, nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu jadi dia, kamu bagaimana diajak karena motormu? Aku nggak pernah lupa, aku malu, aku sudah mahasiswa STT, aku malu sejak itu aku berusaha bagaimana aku tidak harus memperlakukan orang bukan karena yang dia miliki, tapi orang pribadi itu. Jadi itu tidak menghasilkan rasa trauma, tapi menghasilkan bagaimana aku bisa lebih sayang sama orang. Iya, teguran yang membangun. Bukan Malu, merasa bersalah. Sampai hari ini aku merasa bersalah. Aku merasa malu dengan itu, tapi itu menghasilkan bagaimana aku bisa tidak melukai orang, tidak menggunakan orang, bagaimana sayang sama mereka. Wow. Tulus itu juga bukan sesuatu yang kita punya secara alami. Iya. Tulus Kita itu berjuang setiap detiknya. tulus itu adalah sesuatu yang kita pelajari, Praktekkan, yang menjauhkan diri dari egoisme setiap hari. tubuhkan. Bapak yang di Indonesia. Kita tubuhkan. Kita embodied gitu. Embodiedkan. Iya, itu gak alami lah. Betul. Nah itu enggak semua teguran, kata-kata itu bisa abuse. Makanya ada istilah heroes aren't born, they are made. Betul. Dibentuk sedemikian rupa ya. Ditempa oleh kehidupan. Ini kayak ada banyak yang bahkan sebenarnya ini kalau kita ngomongin topik ini ya, gue sempat mikir ini sebenarnya jadi pedang bermata dua juga buat kita, karena akhirnya kita jadi mempertanyakan setiap hal gitu. Betul. Setiap tindakan kita uji lagi. Oh, kita jatuh, kita minta ampun lagi, kita berusaha lagi. Never ending project sih aku rasa. Never ending project, bagus Sampai sekali. Tuhan menjemput kita dan menyempurnakannya. Aduh, benar lagi kok. Dan itu kalau bahaya abuse ya, saya pernah dengar cerita itu bahkan beberapa ya, kalau ada orang tertentu tidak mengikuti hamba Tuhan dan cara berspiritualitas oleh salah satu pemimpin rohani mereka, dia itu ada perasaan guilty. Dan perasaan guilty itu serem banget. Ada satu anak ya, ketika dia memilih sesuatu yang berbeda dari gerejanya, tidak sesat, memilih sesuatu yang berbeda, dan akhirnya dia tidak diberikan pelayanan dan istilahnya dikeluarkan atau bagaimana, dia memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Bahkan beberapa bulan setelah itu dia mimpi didatengin pendetanya. Haleluya, bisa ya sampai ke bawah mimpi. Dan ketakutan. Ketakutan. Sampai setengah tahun atau 1 tahun kadang-kadang itu datang dan dia ketakutan. Ada rasa ketakutan, ada teror, menjadi trauma, sebuah trauma. Karena gampang banget kalau lu bikin trauma orang pasti nurut, betul kan? Iya. Kalau anjing takut sama kamu sesuatu, pasti dia akan nurut semua kata-kata kamu. Dan di situ semakin abuse itu bisa terjadi. Makanya kita harus belajar untuk belajar untuk kritis. Iya, karena enak banget diturutin orang kan. Enak banget kalau kamu bilang, pemimpin bilang A, semua gerak kan. Tapi kalau sebetulnya itu bukan lagi komunitas, itu sebuah kekuasaan, abuse of power. Berarti satu power bisa, satu kata orang bisa menggerakkan. Tapi indahnya ketika setiap orang di dalam kebebasannya, dengan kerelaannya bisa berkumpul bareng. Karena ada kebebasan yang kamu berikan buat orang itu, mereka memilih tetap ayo ada bersama-sama. Iya. Tapi itu juga bisa dijadikan abuse yang level tinggi. Makanya, orang merasa dengan kebebasannya nurutin semua mau kamu. Makanya itu dia, gue sempat mikir ini pembicaraan kita adalah kita berusaha untuk membantu teman-teman yang saat ini di dalam surface level gitu, di level yang mungkin paling permukaan. Iya, bagaimana ada yang level yang sangat dalam ya. Sama dalam, bahkan kalau aku rasa abuse yang paling tinggi adalah yang di abuse merasa berterima kasih kepada sang abuser, yang abuser. Karena merasa yang abuser itu adalah superhero. Itu lebih serem lagi. Gila, itu serem dan banget dengan kebebasan dia sendiri, dia menunjukkan ketaatannya. Karena di abuse itu enak loh. Karena ada orang yang berkuasa atas kamu, mengontrol hidupmu, menentukan nasibmu, dan dia bertanggung jawab. Dan dia dipersalahkan ketika apa terjadi. Kamu hanya follower. Itu serem sekali ya. Dan kamu menikmati gitu kan, itu serem banget. Nah, ini gimana sekarang kalau orang-orang itu bisa lepas dari itu, yang sedang merasa di abuse? Makanya gue boleh nggak keluar pertanyaan yang agak kontroversial sekali aja. Apa yang membedakan para pemimpin yang tanda kutip bisa mengabuse
seseorang yang bahkan membuat orangnya suka untuk di-abuse sama pemimpin itu dengan Yesus, dengan cara bagaimana Yesus ada. Wah, sorry banget tuh keluar. Gue nggak tahu kenapa itu keluar. Apa yang membedakan dengan Yesus? Yesus itu kan full of power. Dia punya segalanya, dia taruh powernya menjadi manusia biasa di dalam pergulatan manusia sesama menderita. Tidak di dalam posisi tertinggi, tapi di dalam posisi hamba bersama-sama dengan mereka. Tidak mencari kekuasaan, tidak mencari posisi, tidak mencari ketenaran. Ini nggak gampang kalau kita seperti Yesus. Dan akhirnya dia justru korban abuse. Waduh, itu benar-benar pertanyaan Roh Kudus, ternyata bukan dari gue. Aku juga tahu-tahu keluar gini. Korban abuse of power dari sebuah institusi rohani bergabung dengan institusi sosial politik dan grassroots menyatu untuk mengakhiri hidup sang penguasa semesta yang menjadi manusia yang memilih jalan ada bersama-sama orang yang menderita. Gila. Jadi mungkin jangan membuat orang menderita, belajar bersama-sama setiap orang di dalam penderitaan. Gila kok. Gua rasa ini satu episode yang harusnya bisa memperingati kita semua di selama ini nih orang-orang percaya. Ya. OMG bro. Thank you pertanyaan yang Itu bukan pertanyaan dari gua kok. itu pertanyaan yang Muncul tiba-tiba di kepala. Ya, itu keren banget sih. Yesus bro. Ya, dan itu cuma Yesus, makanya karena kita harus seperti Yesus, kita sangat bisa berkuasa. Yuk kita lihat Yesus. Yang dia nggak maksain orang. Ya. Yang dilawan malah yang orang-orang abuse itu kan sampai mati. Bukan berarti kalah. Bukan berarti Bangkit. ya, yang dilawan kan justru orang-orang yang menggunakan spiritualitas, merasa paling rohani, merasa paling suci, yang menguasai ayat-ayat suci. Dan dia berpihak kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Pada akhirnya sama-sama merendahkan diri. Cuma hati-hati juga ya, karena sekarang zaman victim mentality juga kan. Wow. Jadi sebagai posisi pengabuse itu bisa mengabuse penguasa. Dengan adanya teknologi, kita di bawah kita bisa berkuasa untuk menurunkan penguasa, tapi sebetulnya kita punya jiwa yang sama, bukan kasih. Wah, bagus sekali Ko Johan itu. Semua orang bisa melakukan spiritual abuse. Makanya kamu tadi peka kan, lihat bukan cuma dari atas ke bawah, dari bawah bisa kita cancel culture. Iya, benar. Setuju banget. Aku pernah ketemu satu anak, ini mungkin cerita akhirnya. Iya. Dia kecewa sama guru Kristennya karena cukup kasar kata-katanya, nggak oke. Akhirnya anak ini kesel banget. Terus dia bisa kumpulin tanda tangan untuk guru itu bisa dikeluarin dari sekolah. Dan mamanya cukup resah, mamanya ajak ketemu saya, pengen biar anak ini bisa cerita. Terus anak ini, ya saya diajak lumayan ke cafe stick, dulu nggak bisa beli stick. Enak banget, mahal di Surabaya. Terus diajak dikenalin anak ini, dan anak cerita segala kekecewaannya. Dia sudah kumpulin tanda tangan untuk ngeluarin guru ini. Aku bilang gitu, apa yang kamu gak suka? Kata-katanya kasar. Aku gak mau guru itu ada di sekolah, aku bisa kumpulin orang-orang. Kamu korban dia. Tapi kamu tahu gak, yang kamu lakukan juga tidak lebih baik. Kamu kumpulin banyak orang, kamu gak pernah mikirin, kamu cuma memikirkan dia kasar sama dirimu. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya banyak hal yang dengan keputusanmu yang karena kekesalanmu, akan ada 3-4 orang yang gak bisa makan di hidupnya, yang cari kerja. Yang akan semakin sulit. Kamu bisa juga bahkan melakukan hal yang jahat yang sama dengan dia. Makanya anak itu teriak, ya aku jahat, aku gak kayak mama. Tapi paling tidak aku udah berbicara, kita korban abuse, kita juga abuse, dan kita bisa menggunakan masa di bawah untuk abuse orang di atas kita. Dengan kekuatan sosial media, kekuatan viral. Sangat bisa, karena sekarang kekuasaan itu di era teknologi bukan top down, kekuasaan itu Down to top. everywhere. Bergerak. Dan sangat berbahaya. Yes. Makanya gereja sekarang itu kan juga banyak dipertanyakan sekarang oleh umum kan, oleh anak biasa viralin bisa apa, naikkan. Iya. Dana kemana gitu kan. Saling mengingatkan. Saling rendah hati. Belajar rendah hati. Belajar menyangkal diri juga mungkin itu penting. Kalau yang kena, jangan buru-buru kumpulin masa untuk melawan. Cari orang yang tepat yang kamu bisa cerita supaya kamu tidak down dulu, supaya bagaimana kamu bisa lepas dari
abuse, karena orang sakit kan akan menyakiti orang kan. Orang di abuse akan gampang abuse orang. Maka sembuhkan dulu, sehingga nanti ketika kamu berteriak akan kebenaran, kamu berteriak dengan hati yang sudah disembuhkan. Wah, keren sekali. Pastor Pendeta Johan Nugroho, saudara-saudara. Luar biasa sih. Amin, ada tepuk tangan. Amin. Tepuk tangan 1000 orang. 1000 orang. Gue jadi keinget lagi kisah dia. Aduh, lucu banget. Kalau kok Thank you. ya itu sebenarnya for today. warning lah buat kita semua ya. Semua kita, Termasuk kita saya, berdua. termasuk saya. kita berdua. Nanti jadi orang tua. Masih lama. Siapa tahu. Yaudah, ya, Bulan maju at least jadi. nggak dalam 6 bulan ke depan dong. At least nggak dalam 6 bulan ke depan. Ya maksudnya itu warning buat kita semua. Episode ini ada bukan untuk kita saling menjatuhkan, Ya, tapi bukan. sebenarnya untuk mengingatkan Awareness. satu sama lain supaya kita bertumbuh bersama. Ya jangan sampai ini kejadian lagi lah. Walaupun kalau ada kejadian pun jangan sampai itu separah dahsyat haleluya itu. Bertobat kita semua ya. Kapan masuk sekolah teologi? Kayaknya udah bisa. Bisa. Cuman saingannya kehalang 4-5 tahun itu. Calon istri boleh nggak? Ada lagi nonton nih di Lagi mana? nonton. Oke lah kalau gitu teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk selalu dukung pelayanan Kojohan. Kojohan sekarang pelayani di 1000 tempat. Salah satunya adalah sosial media dia, komunitas dia yang saat ini dia melayani di Sing, di Vestige, di LGF mungkin ya. Dan di pelayanan sosmednya, video-video basketnya. Teman-teman kita Baru 3 udah nggak ada, udah baru kalah. 3 udah nggak ada. Tahun depan nanti ada lagi 3 Tahun lagi. depan, tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. Kita minta tolong teman-teman buat dukung selalu Kojohan. Kalau available mungkin bisa chat, bisa datang ke tempat dia. Hai halo, ngopi bareng. Dan kita minta tolong teman-teman untuk follow selalu sosial media Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise Spotify. Juga kita minta tolong teman-teman untuk download aplikasi kita Hello God, ada di App Store dan di Play Store. Kita bisa sama-sama bergumul bareng, mendoakan bareng, sharing bareng. Oke lah kalau gitu, thank you semua for today. Thank you to Feby, thank you to Kojohan, dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.